Selamat pagi, nama saya Kelly Lim dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 8 Mandau. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan biji-bijian, yaitu biji jagung tua dan biji kacang hijau. Tujuan praktikum adalah untuk mempelajari proses perkecambahan biji-bijian dan juga untuk mengetahui apa saja faktor dari dalam dan faktor dari luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan biji-bijian. Bahan dan alat yang diperlukan adalah yang pertama aqua gelas, yang kedua ada biji kacang hijau, lalu biji jagung tua, kemudian tanah yang gembur, pupuk kompos, kapas, dan yang terakhir semprotan air. Langsung saja kita melakukan percobaan yang pertama. Pada percobaan pertama-tama masukkan kapas ke masing-masing aqua gelas. Setelah itu masukkan biji jagung tua ke gelas A dan B. Kemudian masukkan biji kacang hijau ke gelas C dan D. Lalu pada saat penanaman, saya menyiram masing-masing aqua gelas dengan air, lalu meletakkannya di tempat yang sejuk. Berikut kondisi biji jagung tua dan biji kacang hijau pada saat penanaman. Keesokan harinya dapat dilihat pada gelas A biji jagung tua belum mengalami pertumbuhan sama sekali. Begitu juga dengan gelas B yang berisi biji jagung tua juga tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Pada gelas C yang berisi kacang hijau mengalami pertumbuhan 0,5 cm dan pada gelas D mengalami pertumbuhan 1 cm. Pada hari pertama, saya menyiram gelas A dengan air. Kemudian gelas B tidak saya siram. Pada gelas C juga disiram dengan air. Lalu untuk gelas yang D tidak saya siram dengan air. Pada hari kedua, biji jagung tua bertambah 1 cm. Dapat dilihat tumbuhnya akar di bagian bawah. Pada gelas B, biji jagung tua tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Pada gelas C, kacang hijau bertumbuh menjadi 1,2 cm. Lalu pada gelas D, ukuran kacang hijau menetap, yaitu 1 cm. Pada hari ketiga, biji jagung tua bertambah menjadi 2 cm. Pada gelas B, biji jagung tua tidak bertumbuh sama sekali, seperti sebelumnya. Pada gelas C, kacang hijau bertumbuh menjadi 4,5 cm. Pada gelas D, ukuran biji kacang hijau menetap, yaitu 1 cm. Dan juga dapat dilihat pada batangnya mulai mengering dan membusuk. Pada hari keempat, batang biji jagung tua bertumbuh menjadi 9 cm. Biji jagung tua pada gelas B tidak mengalami pertumbuhan sama sekali, serta mulai mengering dan membusuk. Gelas C biji kacang hijau, kulit kacang mulai mengelupas, serta mulai tumbuh daun. Ukuran batang pun bertambah menjadi 15 cm. Gelas D biji kacang hijau, masih tidak ada perubahan. Batang mulai mengering. Ukuran batang masih tetap, yaitu 1 cm. Hari kelima, gelas A, biji jagung tua, ukuran batang menjadi 12 cm, dan juga dapat dilihat mulai bertumbuhnya daun. Gelas B, biji jagung tua masih sama seperti sebelumnya, mulai makin mengering dan membusuk. Pada gelas C, biji kacang hijau, kulit kacang udah terkelupas, daun semakin lebar dan berwarna hijau muda. Ukuran batang yang bertambah menjadi 20 cm. Gelas D biji kacang hijau, dapat dilihat batang
semakin busuk dan semakin mengering. Pada hari ke-6 biji jagung tua, daun semakin melebar dan berwarna hijau muda. Ukuran batang bertambah menjadi 17 cm. Biji jagung tua pada gelas B sama seperti sebelumnya tidak mengalami perubahan sama sekali. Gelas C biji kacang hijau, daun semakin melebar dan berwarna hijau muda. Ukuran batang bertambah menjadi 25 cm dengan batang berwarna putih karena tidak terkena sinar matahari secara langsung. Pada gelas D biji kacang hijau, ukuran batang masih sama yaitu 1 cm dan dapat dilihat batang semakin membusuk dan mengering. Berikut data percobaan pertama. Pada gelas A, biji jagung yang selalu dijaga kelembapannya dengan disiram secara rutin serta ditempatkan di tempat yang sejuk, membuatnya mengalami pertumbuhan yang baik. Juga karena faktor penurunan sifat atau gen yang terkandung pada biji tersebut bagus, serta memiliki suhu yang stabil, mengakibatkan tumbuhnya batang dan daun yang berwarna hijau lebih muda, serta daun yang dimiliki pun lebih tipis, karena tidak terkena langsung ke sinar matahari. Kemudian pada gelas B, biji jagung yang tidak disiram serta ditempatkan di tempat yang sejuk tidak mengalami perubahan sama sekali. Karena tidak adanya air, maka kelembapan pun rendah sehingga menghambat pertumbuhan biji jagung. Pada gelas C, biji kacang hijau yang juga selalu dijaga kelembapannya dengan disiram air secara rutin serta ditempatkan di tempat yang sejuk mengalami pertumbuhan yang baik juga. Dan juga karena faktor penurunan sifat atau gen yang terkandung pada biji kacang hijau di gelas C mendukung dan memiliki suhu yang stabil mengakibatkan daun dan batang tumbuh dengan baik. Batang juga sama berwarna hijau muda dan daun juga tipis dan berwarna hijau muda. Lalu pada gelas D yang berisi biji kacang hijau yang tidak disiram dan ditempatkan di tempat yang sejuk mengalami pertumbuhan di hari pertama. Karena pada hari pertama semua tumbuhan biji-bijian saya siram semua. Lalu selanjutnya tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Sehingga biji pun mengering dan membusuk. Karena tidak adanya kelembapan sehingga menghambat pertumbuhan dan suhu pun tidak stabil, menyebabkan kacang hijau tidak mengalami pertumbuhan yang baik. Lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu menggunakan tanah dan pupuk kompos sebagai media tanam. Masukkan tanah yang sudah dicampurkan dengan pupuk kompos ke gelas A, B, dan C. Gelas D hanya diisi tanah saja. Lalu tempatkan gelas aqua yang berlabel A, C, dan D di tempat yang terkena langsung oleh cahaya matahari, dan gelas yang berlabel B ditempatkan di tempat yang gelap atau tidak terkena cahaya matahari. Lalu taruh biji kacang hijau di semua gelas. Pada saat penanaman, saya menyiram semua gelas dengan air. Berikut kondisi biji kacang hijau pada saat penanaman. Letakkan gelas berlabel A, C, dan D di tempat terkena matahari, sedangkan B di tempat yang gelap. Di hari pertama, gelas A, biji kacang hijau bertumbuh 0,4 cm. Dapat dilihat, biji kacang hijau sudah mulai melepaskan kulitnya. Pada gelas B, biji kacang hijau bertambah 0,1 cm. Pada gelas C, biji kacang hijau bertambah sebesar 0,7 cm. Juga dapat dilihat biji kacang hijau mulai melepaskan kulitnya. Pada gelas D, biji kacang hijau bertambah sebesar 0,4 cm. Pada hari pertama, saya menyiram semua tanaman kecuali gelas yang berlabel C. Begitupun untuk hari selanjutnya. Pada hari kedua, biji kacang hijau bertumbuh menjadi 0,7 cm. Kulit kacang sudah mengelupas dan membentuk daun. Pada gelas B, ukuran batang yang berwarna putih bertambah menjadi 1 cm. Dapat dilihat kulit kacang sudah mulai mengelupas.
Pada gelas C, ukuran biji kacang hijau masih sama, yaitu 0,7 cm. Gelas D, ukuran batang yang berwarna putih bertumbuh menjadi 1 cm, serta dapat dilihat kulit kacang mulai mengelupas dan membentuk daun. Hari ketiga, gelas A yang berisi biji kacang hijau, ukuran batang tumbuh menjadi 5 cm. Batang berwarna hijau muda serta daun makin melebar. Pada gelas B, biji kacang hijau pun tumbuh menjadi 5 cm. Warna batang putih karena tidak terkena cahaya sama sekali. Daunnya pun tipis dan berwarna hijau lebih muda. Pada gelas C, biji kacang hijau masih sama, yaitu ukuran batangnya 0,7 cm. Biji kacang hijau pada gelas D, ukuran batangnya bertambah menjadi 6 cm. Warna batangnya hijau muda, kulit kacang sudah mengelupas dan membentuk daun. Pada hari keempat, ukuran batang pada gelas A bertambah menjadi 7,5 cm. Daun pun semakin melebar. Pada gelas B, biji kacang hijau ukuran batangnya bertambah menjadi 8 cm. Daun mulai melebar. Pada gelas C masih sama seperti sebelumnya. Biji kacang hijau berukuran 0,7 cm, serta dapat dilihat biji kacang hijau mulai mengering dan membusuk. Pada gelas D, biji kacang hijau bertambah sebesar 13 cm. Daun semakin melebar berwarna hijau tua dan juga tebal karena terkena langsung oleh sinar matahari. Pada hari kelima, biji kacang hijau pada gelas A bertambah ukurannya menjadi 13 cm. Daun yang dimiliki berwarna hijau tua dan lebih tebal. Pada gelas B, ukuran biji kacang hijau bertambah menjadi 15 cm. Batang berwarna putih serta daun berwarna hijau lebih muda dan tipis. Pada gelas C, biji kacang hijau sudah mengering dan membusuk. Karena tidak adanya air, maka menghambat pertumbuhan biji tersebut. Dan pada gelas D, biji kacang hijau tumbuh menjadi 18 cm. Batang berwarna hijau muda, daun berwarna hijau tua dan lebih tebal. Pada hari ke-6, biji kacang hijau pada gelas A bertumbuh menjadi 22 cm. Tumbuhan cenderung tumbuh ke arah datangnya cahaya, karena adanya kaitan antara cahaya dengan hormon auksin. Hormon auksin ini diproduksi dan terakumulasi di ujung batang. Fungsi auksin adalah untuk menumbuhkan ujung batang ke arah atas. Jika ujung batang terpapar cahaya pada salah satu sisi, maka bagian yang terpapar cahaya tersebut auksinnya akan rusak. Jika auksin rusak, maka pertumbuhan akan terhambat. Sedangkan pada sisi yang tidak terpapar cahaya, auksinnya masih banyak, dan pertumbuhan dapat terjadi dengan cepat. Oleh karena itu, percobaan biji kacang hijau yang saya lakukan pada gambar memiliki batang yang bengkok ke samping. Pada gelas B, ukuran biji kacang hijau bertambah menjadi 22 cm. Memiliki batang yang tinggi dan kurus. Karena berada di tempat gelap, hormon auksin lebih aktif karena tidak mudah rusak oleh cahaya. Sel yang bertambah pun hanya di ujung meristem saja. Pada gelas C, biji kacang hijau masih sama seperti sebelumnya, semakin membusuk dan semakin mengering. Pada gelas D, biji kacang hijau ukuran batangnya bertambah menjadi 24 cm. Berikut data percobaan yang kedua. Pada gelas A, biji kacang hijau yang ditempatkan di tempat yang langsung terkena oleh sinar matahari dan disiram secara rutin, karena itu tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Memiliki batang yang berwarna hijau yang panjang, daun yang tebal dan berwarna hijau pekat, serta penggunaan tanah dan pupuk kompos memiliki nutrisi dan penurunan sifat atau gen yang terkandung di dalam biji tersebut bagus, sehingga mendukung pertumbuhan biji kacang hijau tersebut. Pada gelas B, biji kacang hijau yang ditempatkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari, serta disiram dengan rutin, penggunaan tanah dan pupuk kompos memiliki nutrisi mendukung pertumbuhan biji kacang hijau tersebut, serta penggunaan pupuk kompos memiliki nutrisi mendukung pertumbuhan biji kacang hijau tersebut. Selain itu juga berada di tempat yang gelap dan memiliki kelembapan yang cukup untuk membantu kacang hijau bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian pada gelas C, biji kacang hijau yang ditempatkan di tempat yang langsung terkena oleh sinar matahari tetapi tidak disiram secara rutin mengalami sedikit pertumbuhan di hari pertama. Karena pada saat penanaman semua biji-bijian saya siram semua. Lalu seterusnya tidak saya siram, sehingga biji pun mengering dan membusuk. Karena tidak ada kelembapan sehingga menghambat pertumbuhan dan suhu pun tidak stabil, menyebabkan kacang hijau tidak mengalami pertumbuhan yang baik. Pada gelas D, biji kacang hijau
yang hanya menggunakan media tanam tanah tanpa menggunakan pupuk kompos, serta ditempatkan di tempat yang langsung terkena sinar matahari dan juga disiram secara rutin, tumbuhan mengalami pertumbuhan yang baik, memiliki batang yang lebih hijau dan lebih panjang dari tanaman yang ditanam dengan menggunakan media tanam tanah dan pupuk kompos. Hal ini kemungkinan dikarenakan hormon atau gen yang terkandung pada biji kacang hijau di gelas D lebih bagus daripada biji kacang hijau di gelas A dan B, serta memiliki daun yang tebal dan berwarna hijau pekat. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah perkecambahan biji merupakan proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji lainnya untuk dapat menghasilkan tumbuhan baru. Proses ini dapat dipengaruhi oleh faktor dalam yang berupa gen dan hormon, maupun dari faktor-faktor luar, yaitu air dan kelembapan, suhu dan cahaya matahari. Air merupakan salah satu faktor luar yang sangat penting dalam perkecambahan, karena penyerapan air merupakan tahap awal perkecambahan biji. Air berperan untuk mengaktifkan sel-sel yang bersifat embrionik di dalam biji, melunakkan kulit biji dan menyebabkan mengembangnya embrio dan endosperma, serta sebagai fasilitas untuk masuknya oksigen ke dalam biji, mengencarkan protoplasma dan media angkutan makanan dari endoplasma atau kotiledon ke daerah titik-titik tumbuh. Air juga dapat menjaga kelembapan pada tumbuhan yang kita tanam. Oleh karena itu, apabila tidak menggunakan air dalam proses penanaman, maka akan sangat menghambat pertumbuhan tanaman tersebut.